Assalamualaikum. Maaf Tat, kayaknya kurang kesanaan deh. Oke. Assalamualaikum. Tat, masih kurang kesanaan dikit Tat. Kurang ke Iya, sana. iya. Betul. Assalamu. Loh, malah terlalu kesana Tat. Kurang malah kesanaan dikit lagi. Kurang ke sana. Iya, iya. Ke sana. Oke. Assalamualaikum. Tat, sebentar Tat. Apa lagi? Ini baterainya mau habis, batunya habis. Baterainya habis. Iya, habis. Terus Maaf ya. Kapan mulainya? Minggu depan, minggu depan. Minggu depan. Iya. Maaf ya. Maaf ya Tat. Maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. 1 week later. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tat, Ya, ada apa? mau nanya nih. Tat, bikin video yuk. Apa? Bikin video. Iya, bikin video. Saya ini di sini seminggu loh, nggak ganti baju nih. Belum makan juga, nungguin kamu di sini. Bikin video 1 minggu. Maaf Tat, maaf. Tapi kita kan mau bikin video pembelajaran Al-Islam. Oh, bikin pembelajaran Al-Islam. Iya. Oke, mau nanya tentang Al-Islam. Ya. Mau nanya tentang Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Iya, iya. Boleh. Oke, makasih Tat. Ayo kita mulai. Nanya apa? Mengenal surat Al-Kafirun. Yang belum kenal, kita kenalan dulu supaya disayang Allah. Oke, kita mulai ya. Ya udah, mau nanya apa? Kita mau nanya, apa sih arti nama surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun. Arti nama surat Al-Kafirun. Ya. Nah, artinya apa? Ya. Ini pertanyaan mudah banget ini. Ini anak SD kelas 1, SD Nur Hikmah aja ini udah bisa jawab ini. Gitu Tat. Iya, yang susah dikit lah pertanyaannya ya. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang lebih susah. Oke Tat, ini Tat. Apa sih tafsir dari surat Al-Baqarah? Oke, Al-Kafirun aja ya. Oke, tadi pertanyaan kamu apa? Iya ya. Oh, ini ya, apa namanya? Arti nama surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Nama ini diambil dari ayat pertama surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Gitu. Ustadz, surat ini urutan keberapa? Oke. Surat ini urutannya ke 109 dalam urutan mushaf. Mushaf Utsmani ya misalnya. 109. Jumlah ayatnya berapa? Ayatnya ada 6 ayat. Surat ini diturunkan setelah surat apa? Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Surat ini tergolong ke dalam surat apa? Ia tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ya. Surat Al-Kafirun menceritakan tentang apa Tat? Isi kandungan singkatnya. Jadi isi kandungan singkatnya adalah bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan untuk menegaskan sikap Rasulullah SAW, menceritakan tentang ketegasan sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy untuk mempertahankan akidah Islam seperti itu. Kisah-kisahnya banyak kok tentang pemimpin kafir Quraisy yang ingin berkompromi kepada Rasulullah. Kalau mau tahu mungkin bisa cari aja di YouTube. Ustadz bantu dicari nanti di deskripsi ya. Ustadz akan cantumkan linknya untuk menambah literasi kalian. Membaca surat Al-Kafirun. Mari anak-anak kita membaca surah Al-Kafirun ya. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Kafirun kita di dalam mempelajari surah Al-Kafirun ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ta'awuz bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Menulis surat Al-Kafirun. Nah, nanti kalian tulis ya surat Al-Kafirun yang bagus. Kalian bisa mencontohnya dari Al-Quran atau dari kaligrafi di internet atau dari buku, yaitu di bab pertama. Nanti kalian tulis di buku tulis. Setelah ditulis di buku tulis yang bagus, yang rapih, yang menurut kalian bagus, rapih, kalian foto lalu kirim ke Google Classroom kelas kalian sendiri di forum ya. Nanti di situ Ustadz akan cek siapa saja yang sudah mengirimkan tugas, siapa saja yang belum. Kirim ke Google Classroom, bukan ke WhatsApp, oke? Nanti Ustadz nilai dari situ. Arti dan isi pokok surat Al-Kafirun. Tat nanya lagi Tat. Ya. Arti dari surat Al-Kafirun. Arti dari surat Al-Kafirun. Ya. Sebetulnya banyak di buku Al-Islam yang kelas 6 punya, kalian punya itu ada juga di Al-Quran terjemah yang kurang lebih artinya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Bahwa aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tat, untuk isi pokok surat Al-Kafirun. Untuk isi pokok surat Al-Kafirun, jadi gini. Surat Al-Kafirun itu diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ketegasannya kepada orang-orang kafir. Jadi siapa sih orang kafir itu? Orang kafir itu yaitu orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut orang kafir. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada mereka. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan-pesan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Untuk pesan pokoknya apa aja tuh Ustadz? Oke, untuk pesan pokok ajaran yang Allah berikan di dalam surat Al-Kafirun sebetulnya bisa kalian baca di halaman 10 di buku kalian, di buku anak-anak semuanya. Tapi Ustadz di sini akan menyampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama begini, Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan juga kepada umatnya, satu, bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak bisa menyembah sesembahan agama lain. Jadi Allah ingin Rasulullah SAW menegaskan kepada orang-orang itu bahwa kita sebagai orang muslim tidak bisa menyembah sesembahan mereka. Itu yang pertama, sikap ketegasan. Yang kedua adalah sikap toleransi. Selain tegas, kita juga ada toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi artinya adalah sikap menghargai, sikap menghormati terhadap sesembahan atau agama lain. Jadi kita tidak boleh mengusik agama lain. Ya, kita diajarkan di dalam surat Al-Kafirun ini kita untuk bertoleransi. Kita harus menghargai dan menghormati sikap ataupun pilihan ajaran orang lain. Seperti itu. Kita boleh bertoleransi dalam beberapa hal. Contohnya misalnya,
kalau kita bertoleransi kepada umat sesama muslim, sama-sama Islam, kita harus bertoleransi dalam banyak hal. Dalam ibadah, dalam perilaku sehari-hari, bermain, beribadah, kita harus selalu bertoleransi. Tapi kalau bertoleransi dengan orang yang berlainan agama, hanya boleh pada satu, yaitu perilaku sehari-hari atau muamalah, perilaku sehari-hari. Tidak boleh dalam agama, tidak boleh dalam akidah kita bertoleransi, seperti yang disampaikan tadi di poin 1. Begitu ya. Jadi kalau untuk sesama umat Islam, kita bertoleransi dalam semua hal, ibadah, akidah, semuanya, kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pesan pokoknya adalah yaitu pernyataan sikap kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan. Tapi kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik di sisi Allah. Tapi kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Kita harus bertoleransi. Kita harus menjaga hubungan baik. Bertoleransi seperti yang Ustadz sampaikan tadi di poin 2. Itu saja anak-anak dari pemaparan Ustadz. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Silahkan baca bukunya dari bab pertama surat Al-Kafirun untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ya, lalu kerjakan tugas yang tadi yang Ustadz sudah berikan, yaitu menulis surat Al-Kafirun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.